Allah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bit tawakkuli alaihi. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan para dewan asatidz, para alim, para ulama, para aparat pemerintahan Desa Pasirayu, Desa Pagaraji, Desa Bilisuk yang hadir pada kesempatan kali ini, para asatidz semua, para ibu-ibu, bapak-bapak pengawasan Kumaha Dalaman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih anak-anakku sekalian, santri wa santriyah yang alhamdulillah sejak tadi pagi sudah melantunkan solawat-solawat kepada Rasulullah. Kasem, gelis, tekenging calik didinya, turun, duduk di sini. Nah, tolong diarahkan sama asatidnya. Ya, kita tertib untuk sama-sama duduk di sini. Tidak ada yang ciling-cingcat terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 Maulid. Tanggal 22 Rabiul Awal. Alhamdulillah cacap masyarakat di berbagai tempat di Kabupaten Majalengka dari mulai ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya mudah di berbagai tempat. Ini lebih meriah dibandingkan dengan Maulid tahun 1444 Hijrah. Ini tahun 1445 Hijrah Maulid. Sekarang di pesantren anu ini yang sama sekarang aja beberapa tempat. Besok di mana, di seluruh tempat. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah Maulid itu sebagai bukti manifestasi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, cinta dengan Rasulullah. Leres cinta dengan Rasulullah. Sayang ke Rasulullah. Dulu 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah bersama para sahabatnya, kata Rasulullah, sesungguhnya saya ini rindu ketemu ikhwanku, kata Rasulullah. Sesungguhnya saya ini sangat rindu kepada ikhwanku. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwanmu? Bukankah kami ini selalu bersama-sama denganmu? Bukankah kami ini selalu membantu perjuangan-perjuanganmu? Kemudian Rasulullah tertawa sampai terlihat diikuti beliau. Ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku, engkau adalah bersama-samaku. Sedangkan ikhwanku adalah yang hidup setelahku, bahkan gak pernah ketemu dengan Rasulullah, bahkan gak pernah tahu Rasulullah, bahkan gak melihat fisiknya Rasulullah, tapi dia cinta kepadaku. Itu adalah ikhwanku. Dan hadirin sekalian, kita mudah-mudahan adalah yang disebut oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan kita tergolongkan kepada ikhwannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penyelenggaraan Maulid, ulah ribut bid'ah ke bid'ah, ulah ribut bahwa pelaksanaan Maulid pertama kali dalam sejarah adalah Syiah. Entong ribut itu. Ini adalah sebagai bukti manifestasi ungkapan rasa kecintaan kepada Rasulullah, seperti cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah diisra dan dimi'rajkan, setelah pulang, kemudian Rasulullah nanya kepada Bilal, Bilal, mana ente naon amalana? Kenapa ya Rasulullah? Saya mendengar perumpamaan di surga. Artina naon, sandalna Bilal bae kapiran di surga, komo teuing jalmi anu ngagaduhan karompah. Kemudian Rasulullah
Isra Mi'raj kan terumpah aja saya di situ. Sendalnya sudah ada di sana. Kemudian Rasulullah amati, ternyata amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, amalan yang Rasulullah tidak pernah lakukan, tapi mengantarkan orang yang melaksanakan amalan tersebut terumpah lagi di surga. Nah, amalan teh sholat sunnah syukur wudu. Bilal tidak pernah tinggal apabila setelah wudu sholat sunnah syukur wudu. Itu yang mengantarkan Bilal bin Rabah ketika Rasulullah Isra Mi'raj terumpah ayat di surga. Ya, jadi makanya masalah bid'ah ini adalah ekspresi kecintaan para sahabat dulu, para orang-orang soleh terlebih dahulu akan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, Bilal tidak tahan, gak kuat kekasihnya meninggal. Bilal bin Rabah pergi ke negeri Syam, jauh ratusan kilometer. Bahkan kalau naik onta berminggu-minggu, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, sudah 10 tahun di tempat itu. Kemudian Rasulullah datang dalam mimpi Bilal. Bilal, mana cinta ke kami ente? Kata Bilal, ya Rasulullah, mantap orang tinggalkan Madinah karena cinta tekiat ningali bumi anjeun, tekiat ningali makam anjeun, jauh sampai pohon sugan kamu pohon teu. Ya, makanya kalau ada yang jatuh cinta terus putus sing jauh. Sebab tahun lamun deukeut wae masuk ka suat-suat. Ya, witing Krisno jalaran suku Kolino, lamun bogoh teh kulantaran sering nempok. Kalau tuh sering nempok mah koda dina Facebook, dina Instagram, tuh di bogoh wae. Aram hari barang datang ecesan, korongan, belekan gitu ya. Jadi Bilal bin Rabah itu meninggalkan tanah Madinah karena dia tidak mau sering melihat tempat-tempat, momen-momen, memori-memori bersama dengan Rasulullah. Tapi ketika dia sudah jauh, Rasulullah datang dalam mimpinya 3 kali. Kemudian Bilal bin Rabah tekiat mualnya cenah aning nyebut cinta kata Rasulullah, tapi dia meninggalkan yang dicintai. Besoknya Bilal bin Rabah memacu otaknya dari Syria, dari Syria ke Madinah, memacu otaknya. Ini ada di film ya. Dia maju saking ingin datang ke Rasulullah. Naik otak datang ke Madinah, onta nampai lamun mobil mah overhead punya dipacu terus sampai Madinah onta nampai. Saking enggak berminggu-minggu dia naik onta tidak berhenti. Saking apa? Saking cintanya kepada Rasulullah. Sampai Madinah onta wafat. Sesudah seperti itu datang Bilal bari ngorondang ke makmum sambil berminggu-minggu naik onta, bari ngorondang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ada cucu Rasulullah di situ. Sok ada. Akhirnya karena dipaksa nggak mau adat, sampai adat itu angges. Ketika Muhammadur Rasulullah selalu terhenti dan menangis lagi-lagi menangis. Ajal nabi cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, lamun benar-benar cinta, lamun benar-benar cintana, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Lamun cinta. Lamun ayat jelma, kalau ada manusia yang tidak mengikuti Rasulullah berarti tidak cinta pada Allah. Kalau kalian cinta, itu juga kalau cinta. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah Rasulullah. Lamun cinta, lamun anu mengikuti Rasulullah berarti cinta. Hayang surga tapi tidak mau melaksanakan amalan-amalan ahli surga. Ani cinta ke Rasulullah tapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah berarti
cintanya bohong. Laksanaan maulid ini yang sederhana ini, mudah-mudahan ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Cukup enggak dengan perayaan maulid ini saja bukti cinta kepada Rasulullah? Enggak. Ini mah hanya maulid. Ayat maulid, ayat maulud itu membedakan dari yang dilahirkan sama hari kelahiran. Yang dilahirkan manusia mulia, yang dilahirkan manusia Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu manusia, tapi manusianya beda dengan orang. Ustaz Sopan, Bapak Ibu tahu batu anu dipake ngabalai eta tahu? Tahu nih mama-mama tahu? Eta teh sadrut 800.000. Eta jangan balai batu. Sadrut 800.000. Ya. Naik saeutik kana batu akik. Batuna leutik tapi menang 5 trengkeun. Da hargana 4 juta batu akik. Sarua batuna tapi leuwih mahal batu akik mah. Naik deui kana berlian. Saupril itu 20 juta. Lamun aya berlian sagede batu eta bisa kabeuli tigana Asromo Kabupaten Majalengka. Sarua batuna tapi harganya berbeda, kadarnya berbeda, kemuliaannya berbeda. Rasulullah manusia. Rasulullah sok makan. Rasulullah minum. Rasulullah ibadah. Rasulullah nikah. Rasulullah punya rumah. Ya, nah anu bedana jeung urang naon beda. Ari urang batu walungan Cisaat atau Cikaung ari Rasulullah mah berlian. Ya, Rasulullah teh lalakon Bapak Ibu sekalian. Rasulullah teh lalakon laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Lalakon. Lamun lalakon tukang bubur naik haji salah lakona. Saanu sok nonton? Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin eueuh dina episode eta rame teu? Henteu rame. Lamun lalakonna si atuh teh jamin. Ikatan cinta. Lamun ikatan cinta salah lakona si Andin dan si Aldebaran. Dina episode itu nggak ada si Andin, nggak ada si Aldebaran, rame ikatan cinta. Ya, lalakon dunia ini Rasulullah. Allah menciptakan segalanya karena untuk makhluk mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalakon Rasulullah. Ayeuna Rasulullah tas da aya. Tere tamat, bagus sekali. Tere tamat sinetron dunia ini tere tamat. Ya, dia tiba lagi ke tere tamat dunia ini. Apa sih yang dikejar? Ya, dikejar dunia mah tilu, harta, tahta, wanita atau pria, pulsa, geus rumah. Harta diteangan jauh-jauh, imah salus-alus. Kurang nyicingan imah eta paling lila sabaraha tahun Bapak Ibu? 50 aya, 60 aya, 70 aya, 80 aya, 100 geus lah. 100 tahun nyicingan imah numpang alusna bakal maot urang. Oke budak urang erek cicing di imah eta. Moal cantang tuh geus dicicingan. Oke imah naik untuk gitu henteu diduakeun mun anakna duak. Diobatkeun mun anakna obat. Digenepkeun mun anakna gedap. Lamun mung ribut geus mung ribut jual bayu imah jual. Tah umur imah alus teh usia rumah bagus bak istana teh paling 100 tahun. Incuna bakal cicing di dina cantang tuh tebar tahan di lembur ini akhirna hayang kakarota. Jadi harta ditinggalkan, nggak ada yang abadi. Apa yang abadi?
Bapak Ibu punya uang 100.000, 100.000 disedekahkan kepada penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran dengan uang 100.000 itu bisa makan. Makanlah penghafal Al-Quran oleh uang yang 100.000 disedekahkan. Jadi daging, jadi darah, jadi hembusan nasab, napas, hembusan napas, uang anu 100.000, darahnya mengalir terus dalam tubuh para penghafal Quran itu. Urang namaon ngocor pahalanya. Makanya ke pasantren teh kudu sodako, Bapak Ibu sekalian, kosong sodako. Ibu-ibu panosan, kosong sodako ke pasantren. Kosong, namun emut. Nah, gitu ya. Jadi sedang penghafal Al-Quran, jadi darahnya mengalir di tubuhnya, dan setiap hari dia hidup menggunakan darah itu ngocor. Budak bisa maca Al-Fatihah entong dibikin ka guru ngaji. Ya, Ustaz Gosim. Lamun ngajaran Al-Fatihah tunggu Ustaz Gosim geus teu ngawajahan pahalana. Loba teuing. Mamun Fatihah mah kudu bisa ku kolotna. Bacaan Al-Fatihah anak itu oleh orang tuanya nih, yang belum nikah atau yang sudah nikah atau anaknya masih kecil, anak bisa bacaan Fatihah jangan oleh guruna. Wah, kurang mana bisa baca Fatihah Pak Ustaz pasti belum baik. Lebar ibu pahalana, lebar pahalana. Atau geus di KMDP wikeun bae nya slomo abe bisa ngaji Fatihah, lebar Bapak Ibu. Setiap hari 17 rakaat dia membaca Al-Fatihah, itu ngalir pahalanya. Hari Bapak Ibu hayang bati henteu, pengen bati enggak? Pengen pahala henteu? Lamun hoyong pahala kudu diteangan Bapak Ibu. Daulatna kurang mah turunan Rasul lain, turunan wali lain, turunan ulama lain. Nya kudu nyupri, kudu mencari kumaha papatahan budak Al-Fatihah. Anak bisa bacaan Al-Fatihah oleh kita 17 kali setiap hari selama hidupnya, pahala ngocor ka urang. Ya, nih santri wasantria yang mau calon jadi ibu, calon jadi suami, ajaran anak ngebacaan Al-Fatihah. Jangan nyuruh orang lain baca, bisa baca Quran entong ka ustadz orang di mata, karena itu pahala yang akan ngocor terus kepada kita. Ya, pahala yang akan terus ngocor kepada kita. Ya, jadi momentum Maulid mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat membuktikan. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang betul-betul pasca Maulid ini Bapak Ibu cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ikutilah perintah Allah dan Rasulnya. Niscaya Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu sekalian, karena tadi malam sudah bareng sama Habib sampai tengah malam, dan sampai tengah malam sampai subuh. Sebentar lagi, tadi sudah bilang. Selanjutnya kami mohonkan karena Allahnya sebentar untuk memberikan taujih nasihat yang mulia. Ada dalam rangka peringatan Maulid ini, Habibana Habib Jafar untuk memberikan taujihnya. Mohon semuanya untuk tenang, mohon semuanya untuk tertib, terutama yang RA dan MM ini, MI terciling-cincang MI, tolong
Ustazahnya ulang arungkul ini ada tayang mengondisikan tidak katanya. Mana nih Ustaz MD-nya? Oh ada di belakang ya. Ustaz MD-nya tolong mengkondisikan di belakang. Tekedah di talian, tekedah. Ken, ari budak mah adatna ciling cingcat. Tapi lamun ayah kolot di ciling cingcat berarti kolot kos budak gitu kan. Ya, lamun budak mah adatna ciling cincatnya nulana baik. Tapi lamun ayah kolot anu ciling cincat, kolot anu heureuy berarti eta masa kecilnya kurang bahagia. Ya, itu saja. Mangga tafadhol Habib untuk memberikan taujihnya. Jadi apunten yang disambung baik ketika Habibana Bil Halil Al Sumpi. Hadanallahu wa majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wah ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair wan nasihah lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasihin fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Ar-Rasulil Amin wal Habibil Makin Khatamin Nabiyyin wa Imamil Muttaqin wa Sayyidis Sabiqin wal Lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli Harun akhi usbud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Busturakum ya ahlan darki wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur. Yang saya hormati dan yang saya cintai, guru kita, orang tua kita, Nurul Mahmud. Yang saya hormati dan yang saya cintai, para asyadin. Yang saya hormati dan yang saya cintai, kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kenikmatan yang berbagai macam, banyak nikmat yang Allah berikan. Apabila kita ingin menghitung maka tidak akan pernah terhitung. Hukum khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah, nikmat inayah, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, khususnya tempat tempat acara untuk memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memupuk rasa kecintaan kita kepada Nabi, untuk memupuk rasa kepekaan kita kepada Nabi. Karena perlu diketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita melihat kita ada bersamanya, maka tidak ada yang paling menyakitkan, tidak ada yang paling menyedihkan kecuali dengan berpisah dengan Rasulullah SAW, kecuali dengan jauh di hadapannya. Lalu bagaimana kita tidak merasakan hal seperti ini? Karena kita tidak terlalu kenal kepada Rasulullah SAW.
Marilah kita membaca sholawat yang di dalamnya syair karangan Al-Habib Abdurrahman bin Ali Asgaf, ulama Jakarta almarhum. Isinya mengenai sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menimba air memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menengok fakir miskin dan kaya, miskin dan kaya tak dihinakan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Kepada Allah banyak bersyukur, di malam hari banyak tafakur. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas buat Nabi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa mu'afati binafsi.
صلوا على نبينا محمد وعلى mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir dengan kita dan beri doa yang dekat. Mudah-mudahan kita doakan dia selalu dalam keadaan sehat dan walafiat, dalam keadaan keberkahan hidupnya, dengan kegiatan yang cukup padat luar biasa. Bahkan semalam sampai dengan subuh beliau sudah ada kegiatan, dan walaupun kegiatannya banyak, dengan menghadiri kegiatan kita pada hari ini mudah-mudahan ada keberkahan sendiri dalam hidup kita. Silakan untuk duduk kembali, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita yang mulia Habib Abdullah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan kepada para habaib, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Asromo, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka semua sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, amin ya rabbal. Wabil khusus guru kita semuanya Dr. Asep Zaki Mulyanto, mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, amin ya rabbal.
Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan pula para dewan asatid dan asatidah, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan istiqamah agar mereka selalu memberikan ilmu dan memberikan warisan Rasulullah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal hadirin hadirat, santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, duduknya kita di pagi menjelang siang ini adalah dudukan yang akan mampu menyenangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya saya mau nanya, jawab yang kompak, yang semangat. Pengen gak kita bikin senang kanjeng Nabi? Yakin? Benar? Caranya bagaimana Bib kalau pengen nyenangkan kanjeng Nabi? Salah satu ulama besar yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, bayyidu wajhan nabiyikum bisalihil a'malikum. Gembirakan wajah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Dengan cara apa kita gembirakan Rasul? Dengan cara apa kita gembirakan Nabi? Dengan amal soleh kita semuanya. Alhamdulillah, duduknya kita di hari ini adalah amal soleh. Betul atau tidak? Duduknya kita di hari ini adalah amalan yang insya Allah akan menjadikan Rasulullah bangga kepada kita semuanya. Mengapa? Karena duduknya kita di hari ini memperingati kelahiran Nabi yang agung, manusia yang agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang mampu menghilangkan kesusahan, tidak ada perkumpulan yang mampu menghilangkan kegelisahan kecuali perkumpulan maulid Nabi besar Muhammad. Zawaqat yata'im idza batatu. Perkumpulan hari ini adalah perkumpulan yang tepat, kata beliau, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. La jam' la saduqbar bi jami'id dhunub. Perkumpulan kita, rayaan Maulid hari ini adalah tidak dilakukan lagi selesai beranjaknya kita dari perayaan Maulid ini. Kata beliau, dosa kita semua pasti akan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Pertanyaannya, kenapa Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau begitu yakin bahwasanya selesainya kita beranjak dari perayaan Maulid ini dosa kita diampuni? Kenapa beliau begitu yakin? Iya, hadirin hadirat. Sekarang saya mau nanya kepada semua yang hadir di sini. Ada yang kenal nggak sama pamannya kanjeng Nabi, yang mana pamannya Nabi ini sudah dipatenkan oleh Allah dalam Al-Quran masuk atau penghuni neraka? Ada yang tahu nggak siapa namanya? Abu Lahab. Betul? Kenal Abu Lahab? Pernah ketemu? Jangan. Abu Lahab itu sudah dipatenkan dalam Al-Quran bahwasanya Abu Lahab berserta istrinya sudah pasti dipastikan masuk api neraka. Tabbat yada Abi Lahab. Namun kenapa Abu Lahab bisa dimasukkan ke dalam api neraka padahal beliau pamannya Nabi? Iya, dikarenakan Abu Lahab selalu memerangi Nabi, selalu memusuhi kanjeng Nabi besar Muhammad. Tapi hadirin hadirat, santriwan santriwati yang dirahmati Allah, walaupun Abu Lahab sudah dipatenkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka, tetapi dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pernah suatu hari di hari Senin Abu Lahab gembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Ketika itu Abu Lahab punya hamba sahaya. Siapa nama hamba sahaya yang memberikan kabar gembira atas kelahiran Nabi Muhammad kepada Abu Lahab? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Siapa namanya? Kali cimba ya tuh. Pada diem aja. Ada yang tahu nggak? Siapa namanya? Suwaibah. Jadi Abu Lahab punya hamba sahaya, namanya siapa? Suwaibah. Nah, Suwaibah ini memberikan kabar gembira. Datang kepada Abu Lahab tuannya, wahai tuanku Abu Lahab, bahwasanya engkau di hari ini
mempunyai keponakan laki-laki yang keluar dari rahim Aminah yang bernama Muhammad. Maka Abu Lahab gembira diperdekakan ini Thuwaibah karena rasa gembiranya Abu Lahab kepada kelahiran Nabi. Maka dikarenakan kesenangannya itu, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirat Selasa diadab, Rabu diadab, Kamis diadab, Jumat diadab, Sabtu diadab, Minggu diadab, Senin tanggal merah libur dulu. Kenapa? Karena di hari Senin Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad. Maka di dalam syair apa? Idza kana ada kafir ja'a dhimmahu wa tabbat yadahu fi jahimil mukhallada. Kata orang ulama dalam syairnya, kalau itu saja Abu Lahab yang sudah dilaknat oleh Allah, yang sudah celaka bakal masuk neraka, ata anahu fi yaumil itsnin yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada. Namun diriwayatkan bahwasanya di hari Senin beliau diringankan adabnya oleh Allah karena gembira dengan kelahiran Rasul. Bagaimana dengan kita semuanya hadirin hadirat? Kita ini orang yang beriman sama Nabi, betul? Kita orang yang mengidolakan Nabi, betul? Jika Abu Lahab yang memerangi Nabi masuk api neraka, diringankan adabnya karena gembira di hari Senin dengan kelahiran Nabi, apalagi dengan kita orang yang beriman kepada Nabi, orang yang mengidolakan Nabi, apalagi antum semuanya santriwan-santriwati yang belajar pondok pesantren ini, belajar warisan Rasul, di hari ini gembira dengan kelahiran Rasul, maka insya Allah dengan sebab gembiranya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pokoknya hadirin segala sesuatu yang bersandar, yang mempunyai ikatan dengan Nabi itu akan mulia. Maka saya ingatkan, santri-santri, santriwati, kalian berada di pondok pesantren ini adalah kesempatan yang mulia yang tidak akan pernah datang kedua kalinya. Kalian masih muda, masih mudi, manfaatkan masa mudanya, masa mudinya untuk menggali warisan Kanjeng Nabi besar Muhammad. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang mempunyai ikatan dengan Rasul itu akan menjadi mulia. Kalian belajar di pondok pesantren, menggali warisan Rasul, nanti keluar pondok pesantren menjadi pewaris Rasul. Pewaris Rasul insya Allah akan mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Ini dengerin, kalau mondok jangan mikirin macam-macam, jangan mikirin saya cepat-cepat pengen pulang ke rumah supaya pegang HP main TikTok. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Jangan. Dan jangan juga mikirin saya pengen punya pacar. Ada nggak? Jadi masa muda itu, masa mondok itu jangan bikin pacar, jangan bikin kerjaan, jangan bikin nanti saya pulang saya mau jadi apa. Udah, itu nanti urusannya belakangan. Kita ini sekarang lagi dilantik oleh Allah menjadi tentara-tentaranya Allah, betul? Kalau sudah mau jadi tentara-tentaranya Allah, Allah sudah pasti nanggung semuanya, nanggung rezeki kita, nanggung rezeki orang tua kita, nanggung masa depan kita, semua ditanggung sama Allah. Kenapa? Karena kita sekarang akan menjadi tentaranya Gusti. Nih dengerin, ada kisah sahabat namanya Zahid. Siapa namanya? Zahid. Ini Zahid adalah sahabat Rasul yang masih jomblo. Yang masih di sini ada nggak yang jomblo? Ya semuanya jomblo. Saya doakan yang punya pacar mudah-mudahan putus. Amin, amin ya rabbal. Mudah-mudahan putus, nanti setelah mondok sukses cari ilmunya, cepat nikah, betul? Amin ya rabbal. Ini Zahid ini jomblo ini. Sudah jomblo, Zahid ini maaf, rupanya kurang bagus, kulitnya hitam, badannya kurus, miskin. Pernah suatu hari ditanya sama Nabi Muhammad, Zahid ini umurnya 30 tahun, ditanya sama Nabi, Zahid, kamu gak mau nikah? Zahid, kamu gak mau nikah?
Maka saya tersenyum, ya Rasulullah, siapa yang gak mau nikah ya Rasulullah? Ya saya pengen nikah ya Rasulullah. Cuma ada gak yang mau dengan saya Zaid, si miskin, hitam, jelek, jomblo. Tapi Nabi tanya kembali, Zaid, tapi kamu mau nikah? Mau ya Rasulullah. Akhirnya dengerin, Rasulullah SAW langsung membuatkan surat. Rasulullah perintahkan kading sekretarisnya untuk menuliskan surat tunangan untuk melamar seorang gadis. Dituliskan sama Nabi Muhammad SAW. Maka saya penasaran, ya Rasulullah, kau lagi buat surat apa ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi Muhammad, Zaid, ini adalah surat untuk melamar seorang perempuan. Oh, Zaid senang, gembira, hadirat. Waduh, akhirnya saya dilamarkan kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa Zaid dilamarkan sama Nabi? Nabi kesian kalau dia ngelamar sendiri ditolak terus. Kalau dia ngelamar sendiri, dia apa? Ditolakin terus. Akhirnya Nabi kesian dibuatin surat untuk langsung dilamarkan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya terpintas, wah kalau yang sudah ngelamar Nabi gak ada yang menolak ini, gak ada yang berani nolak. Sudah pasti ini saya nikah nih gitu ya. Subhanallah, sudah dijadikan surat ini diberikan ke Zahid. Ini surat berikan kepada sahabat aku yang namanya Said. Siapa? Said. Zahid penasaran, ya Rasulullah, Said fulan bin fulan itu? Iya. Zahid tahu hadirin bahwasanya Said ini punya anak gadis yang paling cantik di kota Madinah. Zahid merasa pede, wow, saya mau dilamarkan sama anaknya Said yang sangat cantik. Alhamdulillah. Apa kata Said? Inilah kesabaran saya menahan jomblo. Akhirnya dapat yang cantik. Dibuatkan surat, senang, wah pede Zahid semangat jalannya. Ketika datang ke rumah Said, ditutup pintu rumah Said, tak, assalamualaikum ya Said. Waalaikumsalam. Ada apa Said kamu kesini? Said langsung bilang, wahai Pak Said, ini saya buat bawa surat dari Nabi besar Muhammad. Ini dengerin, kalau kalian dapat surat dari kekasih senang nggak? Senang, betul lah. Apalagi dapat surat dari idola kita, betul? Gembira, betul nggak? Nah, begitu juga sahabat Said ini, ketika mendapatkan surat yang mana surat ini datangnya dari Nabi, Said gembira, semeringah mukanya, alhamdulillah dapat surat dari Nabi. Pas dibuka suratnya, ketika baca surat yang tadinya mukanya gembira, tiba-tiba mukanya kayak orang pucat. Baca suratnya sambil lihat muka Zaid, baca benar, lihat muka Zaid, baca lagi. Dalam hatinya, ini benar nggak surat dari Nabi? Kenapa? Karena di surat ini Rasulullah memerintahkan bahwasanya Said harus menikahkan anaknya Zulfa dengan Zahid. Sedangkan Said tidak percaya. Kenapa? Karena Zahid ini jelek. Dalam hatinya, masa iya anak gue yang cantik dinikahkan dengan Zahid yang hitam kurus ini? Benar nggak dari surat Nabi ini? Baca suratnya sambil telan ludah. Akhirnya Zahid tahu nih, Said, kenapa emang? Ini benar surat dari Nabi, kata Said. Betul, itu lihat aja capnya Muhammad Rasulullah. Kenapa kamu nggak percaya? Itu surat dari Nabi. Percaya. Sebentar. Jadi hadirin hadirat, Said ini punya anak cantik namanya Zulfa. Siapa namanya? Zulfa. Akhirnya Said ada namanya Zulfa ada? Nah, mudah-mudahan nikahnya sama Said nanti. Amin ya rabbal. Nah, akhirnya Said ini masuk, ngomong ke anaknya Zulfa, wahai Zulfa, ada apa ayah? Zulfa, sekarang kamu harus nurut perintah ayah. Kamu sekarang akan ayah nikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Zaid. Zulfa senang awalnya. Kenapa? Karena Zulfa pede.
dia wanita paling cantik di Madinah. Gak mungkin ada orang yang melamarnya orang jelek. Kalau ada yang melamar dia, berarti laki-lakinya tampan, ganteng dan rupawan. Kata Zulfa, siap ayah, saya siap menikah dengan Zahid. Kata ayahnya, dengar dulu, jangan siap-siap dulu kamu lihat dulu, tahu nggak Zahid? Nggak tahu ayah. Nih, lihat tuh jendela tuh orangnya tuh. Pas dilihat di jendela, loh, nggak bahaya lah. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ketika lihat mukanya Zahid yang tadinya gembira, langsung lari ke ayahnya, nangis. Ayah, kok tega ayah nikahkan Zulfa dengan Zahid? Laki-laki yang hitam, yang kurus, yang miskin. Bukankah banyak laki-laki di kota Madinah ini yang ingin dengan aku, yang lebih tampan dari dia, yang lebih rupawan dari dia, wahai ayah? Kata Said, wahai Zulfa, kamu harus nikah. Gak mau. Akhirnya Zulfa nangis, merasa dirinya dihinakan oleh ayahnya. Akhirnya Said berusaha ketemu dengan Zaid. Ketika Said bertemu dengan Zaid, Zaid senyum pulang. Kenapa Said? Ditolak ya? Kok kamu tahu? Sudah biasa. Sudah biasa. Anak kamu ini orang yang 100 kali yang nolak saya. Jadi saya biasa saja. Kata siapa? Kata siapa? Said. Tapi Said pinter. Tapi saya kalau ditolak wanita, saya biasa-biasa saja karena sudah terbiasa. Cuman wahai Said, kamu pikirkan kembali, ini bukan keinginan aku, tapi yang memerintahkan langsung Nabi besar Muhammad. Wah, pinter nih Said lobbynya. Ini yang dikatakan Nabi loh. Ini yang memerintahkan Nabi loh. Kamu mau nolak perintah Nabi? Kata Said, sebentar. Ini adalah apa namanya? Pilihan yang sangat rumit nih. Maksa nikahkan, anaknya gak mau. Kalau ditolak, tolak perintah kanjeng Nabi. Akhirnya saya masuk lagi ke rumahnya, melobi Zulfa dengerin. Zulfa, ayah nikahkan kamu dengan saya bukan karena keinginan ayah, namun ini semata-mata karena perintah dari Nabi besar Muhammad. Ketika Zulfa yang tadinya sedih, merasa terhina karena mau dinikahkan dengan Zaid yang jelek, yang hitam, yang kurus, namun ketika Zulfa tahu bahwa itu perintah dari Nabi Muhammad SAW, maka Zulfa langsung mengatakan, ayah, kalau ini perintah dari Rasul, Zulfa siap menikah dengan Zaid. Saudara Nabi Muhammad, saudara Nabi Muhammad. Kenapa ayah nggak bilang dari awal kalau ini perintah Nabi? Kalau memang ini adalah perintah Nabi, keinginan Nabi, jangankan Zaid, ada laki-laki yang lebih buruk dari Zaid pun saya siap menikah dengannya atas dasar perintah Nabi besar Muhammad. Ini hebat luar biasa, perempuan solehah namanya, yang nggak lihat kepada siapa yang mau dia nikahkan, tapi yang melihat yang mau nikah, menangkahkan. Akhirnya Said gembira ngomong, wahai Zaid, putri aku Zulfa sudah menerima pinanganmu. Wah, Zaid gembira, alhamdulillah, akhirnya gue dapat perempuan paling cantik. Pulang Zaid, Rasulullah nungguin, ini Zaid kemana nih? Diterima apa enggak nih? Diterima apa enggak? Lagi nungguin, tiba-tiba Rasulullah melihat ada sosok jubah putih, tapi orangnya nggak kelihatan, cuma kelihatan di giginya doang, ketawa-tawa. Kata Rasulullah, ini Zaid ketawa nih. Ini Zaid. Ya betul Zaid. Ya Rasulullah, bagaimana Zaid? Gimana? Sudah diterima belum? Diterima ya Rasulullah. Alhamdulillah. Sekarang kamu menikah wahai Zaid. Alhamdulillah. Ketika Zaid gembira, senang mau menikah, tiba-tiba Zaid merenung, tiba-tiba galau. Ditanya sama Nabi, Zaid, kenapa kamu gak gembira? Kenapa kamu tiba-tiba merenung? Apa jawab Zaid? Ya Rasulullah, saya gembira mau nikah ya Rasulullah, cuman yang saya bikin sumpah, yang bikin saya pikir, saya nggak punya duit ya Rasulullah, saya nggak punya. Nah, hati-hati nih, kalau ada santri yang lama jomblo, kalau ada ini tips bagi kalian santri yang lama jomblo, kalau pengen cepat nikah langsung datang ke dokter Asep Zaki. Dokter, Pak Kiai, saya ini lama di Solo, sudah 10 tahun, cuma saya nggak laku-laku.
Kalau mau lamarkan saya dong. Nah, kalau yang melamarnya kiainya insya Allah diterima nggak? Diterima nggak? Oh, diterima, tapi hati-hati. Kalau sudah dilamarkan, jangan minta modal ke kiainya. Kayak Zahid ini sudah dimintakan, kita minta modal. Kata Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad gak lihat Zahidnya, tapi Nabi Muhammad melihat cintanya Zahid kepada Rasul. Makanya apa? Rasulullah pun cinta kepada Zahid. Kata Rasulullah, hei Zahid, kalau kamu gak punya duit gampang, kamu datang kepada Abdurrahman bin Auf, kamu datang kepada Utsman bin Affan, minta uang kepada mereka untuk modal kamu nikah. Wah, sudah dimodalin sama Nabi, itu nanti cari sama kanjeng Nabi. Akhirnya senang Zahid, udah minta duit sama Abdurrahman bin Auf, minta uang sama Utsman bin Affan, dikasih uang, mau dibelanjakan untuk nikah. Tiba-tiba ketika di pasar mau membelanjakan alat pernikahan, terdengar panggilan perang. Maka uang yang tadinya modal nikah semua dibelanjakan kuda perang, dibelanjakan alat perang. Zahid lebih memilih perang bersama Nabi besar Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat bingung, hei Zahid, kamu besok mau nikah, kenapa kamu belikan uang itu untuk perang? Apa jawab Zahid? Hei sahabat-sahabat, demi Allah, memang aku ini cinta sama Zulfa dan aku besok mau menikah dengan Zulfa. Namun Allah dan Rasulnya lebih utama dari aku daripada menikahkan seorang perempuan cantik yang bernama Zulfa. Sallallahu Nabi Muhammad. Aku lebih utamakan Allah, aku lebih utamakan Rasulullah daripada menikah dengan Zulfa. Akhirnya Zahid perang, gugur di medan perang. Sahabat berikan kabar gembira, kabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Zahid gugur di medan perang. Sahabat nangis, ditanya sama Nabi, kenapa kau nangis? Kesian ya Rasulullah, Zahid matinya jomblo. Zahid matinya jomblo, padahal besok mau nikah, tapi dia lebih memilih berperang dan sekarang gugur di medan perang. Apa jawab Rasul? Sahabat-sahabat, demi Allah, sekarang aku menyaksikan bahwanya Zahid sekarang di surga dinikahkan langsung oleh Allah bersama bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa hikmahnya cerita ini? Hikmahnya bagi kalian yang para santri, hikmahnya bagi kalian yang para santriwati, jika kalian memprioritaskan Allah, jika kalian memprioritaskan Nabi, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka ayo di momentum Maulid ini, hei kalian para santri, hei kalian para santriwati, jangan pernah kita semuanya mempunyai pikiran selain mencari ilmu agama. Karena duduknya kalian yang berada pesantren adalah dudukan yang mulia, karena anda sedang menggali warisan yang mulia, warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayo di momentum Maulid ini tambah lagi kecintaan kita kepada Nabi, tambah lagi kecintaan kita kepada Rasul. Ayo jadikan dan banggakan orang tua kalian semuanya, orang tua kalian semuanya yang ada di rumah, rela mengorbankan harta, rela mengorbankan tenaga untuk gimana caranya anaknya keluar daripada pesantren membawa ilmu yang bermanfaat. Dan hormati guru-guru kalian semuanya. Guru-guru kalian mengorbankan waktunya dengan keluarganya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya untuk mendidik kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Maka ayo kita gembirakan Rasul dengan menggembirakan kepada orang tua kita, kita gembirakan Rasul dengan menggembirakan guru-guru kita. Karena demi Allah, kalian umat Nabi yang mulia, kita ini umat Nabi yang mulia, umat sebaik-baiknya umat. Namun kita tidak akan pernah merasakan kemuliaan dijadikan umat Nabi kalau hati kita tidak ada koneksi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian punya mobil mewah, kalian punya elektronik mewah, contoh kalian punya TV mewah, harganya 40 juta, datang itu TV ke rumah, gak disambungin ke listrik, manfaat tidak? Jawab yang kompak, manfaat tidak? Nyala tidak TV-nya? Tidak. Kenapa? Tidak dicolokkan ke listrik. Pertanyaannya, kalau kalian beli TV mahal,
pengen tahu manfaat TV-nya, pengen tahu mewah TV-nya, caranya bagaimana? Sambungin kemana? Ke listrik, betul nggak? Betul nggak? Sambunginnya pakai apa? Pakai kalau pakai tangan gimana? Setrum, betul. Pakai kabel, TV-nya bagus, kabelnya ada, listriknya ada. Kalau TV pengen nyala, dia colokin kabelnya ke listrik. Kalau kabel sudah sambung ke listrik, nyala tidak TV-nya? Nyala tidak TV-nya? Begitu juga dengan kita. Kita umat Nabi, umat sebaik-baiknya umat. Kita umat Nabi, umat semulia-mulianya umat. Namun kita tidak akan pernah merasakan kemuliaan dan kebaikan dijadikan umat Nabi kalau hati kita tidak terkoneksi dengan hati Nabi besar Muhammad. Caranya bagaimana kalau pengen mengoneksikan hati kita dengan Nabi Muhammad? Ya harus butuh kabel. Siapa kabelnya? Para kiai, para ulama. Para kiai, para ulama adalah kabel penghubung kita dengan Nabi Muhammad SAW. Para kiai, para ulama adalah kabel penghubung satu bari kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita hidup di akhir zaman. Di luar sana banyak orang-orang yang Masya Allah akhlaknya luar biasa, bejatnya luar biasa, tapi kalian dipilih oleh Allah, dididik oleh Allah di pondok pesantren ketika di era di mana semua akhlak moral rusak, ketika di era anak-anak muda, anak-anak mudi bergaul bebas, tapi Anda dipilih oleh Allah di pondok pesantren, dibina oleh guru kita, dibina oleh para kiai kita, dididik mau menjadikan orang-orang yang mulia, maka beruntung. Terus niatkan, luruskan niat kita, perbaiki niat kita, sabar, karena memang di pondok pesantren itu kadang-kadang pengen kita main ke rumah, pengen tidur enak, pengen main HP, betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya juga dulu begitu. Kalau mondok pengennya main ke rumah, pulang ke rumah, tidur dari pagi sampai sore. Ya, pengen tidur dari pagi sampai sore, pengen makan enak, pengen main HP pas. Namun dengerin, Anda di penjara yang suci paling berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lulus dari pondok pesantren bawa ilmu agama, Anda akan memiliki apa yang pernah dahulu kalian inginkan, bahkan Allah kasih yang lebih baik dari itu semuanya. Amin ya rabbal. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian semuanya santriwan santri yang ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bersambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Maka saya ingin mengajak semuanya, ayo saya ingin mengajak semuanya sholawatan bareng-bareng. Setuju? Setuju? Siap kompak? Siap semangat? Saya minta semuanya, saya minta sholawatannya yang khusyuk. Jangan ada yang ngobrol, bareng-bareng sholawatan, niatkan dalam hati, hadirkan Nabi Muhammad, bayangkan wajah Nabi Muhammad seindah mungkin, tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan sholawat yang dibaca dengan penuh rasa cinta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala syafaati kita kelak di hari kiamat. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah berkat sholawat, Allah kabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal. Ayo bareng-bareng semuanya. Sallallahu semuanya matanya tertutup, pejamkan mata semuanya. Oh alaih, bayangkan Nabi Muhammad, bayangkan indah wajahnya. Oh ala Muhammad. Kurang kompak, kurang semangat, kurang kencang. Sallallahu. Ya Allah, berkat sholawat ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang dosa, kami hamba-Mu yang sedang bermaksiat, kami hamba yang lemah ya Allah, melanggar perintah-perintah Engkau ya Allah. Jadikan sholawat kami ya Allah pelebur dosa-dosa kami ya Allah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul Allah.
عليك يا حبيب الله عليك صلى. Ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah. Mata yang selalu bermaksiat itulah mata kami ya Allah. Mata yang selalu memandang rendah orang lain itu adalah mata kami ya Allah. Mata yang selalu menghina orang lain itu adalah mata kami ya Allah. Mata ini berat melihat Al-Quran ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Izinkan mata ini untuk berjumpa Nabi Muhammad. Izinkan mata ini untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Anta syamsun, Allah anta nurun, anta syamsun, anta nurun, uri an sirran wali, anta uri sallallahu. Ya Allah, kapankah mata ini mampu memandang wajah Nabi Muhammad? Kapan kau izinkan mata yang hina ini untuk melihat wajah Nabi Muhammad? Kami rindu kepada Rasulullah. Kami ingin memandang Rasulullah. Jangan haramkan mata kami, jangan haramkan mata anak-anak kami, jangan haramkan mata orang tua kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad di hari kiamat ya Allah. Ya Habibi, ya Rasulullah, ya Aruf, Allah, Allah, ya Habibi, ya Muhammad. Kami rindu ya Rasulullah. Kami ingin berjumpa dengan Engkau ya Rasulullah. Kami ingin bermimpi dengan Engkau ya Rasulullah. Kami ingin diaku umat-Mu ya Rasulullah. Ya Imam al-Qiblataini sallallahu alaihi. Jangan lupakan kami di hari kiamat ya Rasulullah. Akui kami sebagai umat-Mu di hari kiamat ya Rasulullah. Cinta kami tidak sebesar para sahabat-Mu. Cinta kami tidak sebesar para tabi'in-Mu. Cinta kami tidak sebesar para alim ulama-Mu. Namun ya Rasulullah, dalam hati ini ada rasa cinta kepada-Mu walaupun sedikit. Maka jadikan rasa cinta sedikit ini saksi di hari kiamat bahwa kami ingin diaku sebagai umat-Mu di hari kiamat ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan ya Allah acara kami siang hari ini acara yang Kau mana ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami benar banyak manusia yang banyak berdosa ya Allah. Kami hamba-hamba yang banyak berdosa ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami banyak ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami banyak ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, orang tua kami yang masih hidup panjangkan umur mereka ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup berikan sehat walafiat ya Allah. Lisan kami yang selalu menyakiti hati orang lain ya Allah. Lisan kami ini selalu lantang kepada orang tua kami ya Allah. Lisan kami ini berapa kali ya Allah melawan perintah orang tua kami ya Allah. Berapa kali orang tua kami merasa sakit hatinya karena lisan kami ya Allah. Berapa kali orang tua kami tidak bisa tidur karena sakit hatinya dikarenakan lisan kami ya Allah. Ampuni dosa lisan kami kepada orang tua kami ya Allah. Kami anak yang belum pernah berbakti kepada orang tua kami. Kami orang tua anak
anak yang belum sempat berbakti kepada orang tua kami anak yang belum bisa sempurna berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Izinkan kami anak-anaknya untuk membahagiakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Izinkan kami anak-anaknya untuk mengukir senyuman di wajah mereka di dunia sebelum di akhirat. Jadikan kami anak-anak yang diridhoi oleh mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang mereka ridhoi ya Allah. Jangan jadikan kami anak-anak yang mereka tidak ridhoi ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sedang sakit ya Allah, berikan mereka sehat walafiat, angkat segala penyakitnya ya Allah. Orang tua kami yang sedang sempit rezekinya ya Allah, lancarkan rezeki orang tua kami, mudahkan segala urusan orang tua kami, mudahkan segala pekerjaan orang tua kami ya Allah, yang sedang ditimpa musibah, angkat musibahnya ya Allah. Ampuni dosa kami anak-anak yang kurang berbakti kepada mereka ya Allah. Mereka yang tulus ikhlas merawat kami, mereka yang tulus ikhlas mencintai kami, namun kami anaknya ya Allah yang kurang tulus mencintai mereka ya Allah. Terkadang ketika mereka sakit ya Allah, di antara kami anak-anak yang tidak mau merawat mereka ya Allah. Padahal dahulu ketika kami sakit, mereka rela merawat kami sampai kami sembuh ya Allah. Mereka tidak pernah mengeluh ketika merawat kami, mereka tidak pernah marah ketika merawat kami. Namun kami ya Allah, ketika mereka orang tua kami sakit, kami selalu mengeluh ketika merawat mereka ya Allah. Kami selalu marah ketika merawat mereka ya Allah. Ampuni dosa kami anak-anaknya ya Allah. Adapun orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kami rindu wajahnya, kami rindu suaranya, kami rindu melayangnya, kami rindu canda tawanya. Ya Allah, kami anak yang belum sempat berbakti kepada mereka. Ya Allah, kami anak yang belum sempat menyenangkan mereka. Ya Allah, kami anak yang sebelum sempat mendapatkan restu dan ridha dari mereka ya Allah. Maka jadikan kami anak-anak yang sedang mencari ilmu agama di tempat ini ya Allah, anak-anak yang mampu mengirim jariah kebaikan untuk orang tua kami dalam kubur mereka ya Allah. Jadikan pahala kami menuntut ilmu agama di tempat ini ya Allah, di pondok pesantren ini ya Allah, penerang kuburan mereka ya Allah. Jadikan pahala kami mencari ilmu agama di pondok pesantren ini ya Allah, penyelamat dari mereka siksa kuburnya ya Allah. Ya Allah, begitu pula kami berdoa untuk guru-guru kami ya Allah. Guru-guru kami yang ikhlas, tulus merawat kami, mendidik kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Berikan mereka sehat walafiat. Berikan mereka kesabaran ya Allah, agar mereka terus mendidik kami menjadi anak yang saleh dan salehah. Mendidik kami menjadi santriwan santriwati yang ilmunya bermanfaat ya Allah. Jadikan rasa Allah mereka ya Allah ratusan kalimat pahala untuk mereka ya Allah. Jadikan rasa capek mereka ya Allah, lipat gandakan rasa capek mereka untuk mendidik kami ya Allah. Lipat gandakan pahala mereka untuk mendidik kami mencari ilmu agama ya Allah. Jangan cabut nyawa mereka guru-guru kami sebelum kami anak-anaknya, sebelum kami santri dan santrinya, sebelum kami murid-muridnya ya Allah, mampu menjadi murid-murid yang bermanfaat ilmu agama ya Allah. Ya Allah, lisan ini ya Allah sering menyakiti hati guru-guru kami. Lisan ini selalu menyakiti perasaan guru-guru kami. Ampuni dosa lisan kami ya Allah. Kami takut dijadikan murid yang tidak bermanfaat ilmunya ya Allah. Maka ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat dan berikan ridha guru kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan pondok pesantren ini ya Allah wadah bagi para pemuda, wadah bagi para pemudi, wadah bagi para siswa-siswi untuk menjadi kader-kader dan orang-orang saleh dan salehah ya Allah. Keluarkan dari pondok pesantren ini ya Allah santri, santriwan dan santri yang punya ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikan mereka ya Allah orang-orang yang bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat ya Allah. Jikalau ada yang keluar dari pondok pesantren ini menjadi insinyur, jadikan dia insinyur yang mempunyai ketakwaan kepadamu ya Allah.
Jika di antara mereka yang keluar dari pondok pesantren ini menjadi dokter, jadikan ya Allah mereka jadikan dokter-dokter yang saleh dan salehah ya Allah. Jikalau ada ya Allah yang keluar dari pondok pesantren ini ya Allah menjadi pengusaha, jadikan mereka pengusaha yang saleh dan salehah ya Allah. Jangan kau keluarkan dari pondok pesantren ini kecuali orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jaga keluarga kami, jaga anak-anak didik kami, jaga orang tua kami, jaga guru-guru kami dari segala penyakit ya Allah, dari segala bala dan musibah ya Allah, dan jadikan kami semua yang hadir di pagi hari ini ya Allah menjadi ahli husnul khatimah. Cabut nyawa kami husnul khatimah, cabut nyawa anak-anak kami husnul khatimah, cabut nyawa orang tua kami husnul khatimah, cabut nyawa saudara-saudara kami husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, kelak di hari kiamat kumpulkan kami, kumpulkan guru-guru kami, kumpulkan orang tua kami di surga bersama Nabi Muhammad, di sirat bersama Nabi Muhammad, di mizan bersama Nabi Muhammad, di telaga Kautsar bersama Nabi Muhammad, diminumkan langsung oleh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ناصر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu ahsanal jazaa Habib yang telah memberikan motivasi semangat kepada kita untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anak-anakku sekalian, para asatidz, para ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah disajikan tadi membekas di hati-hati kita semua, sehingga kita pasca peringatan Maulid ini menjadi lebih cinta, menjadi lebih baik lagi, menjadi meniru dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan panitia untuk mengatur acara. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ونجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمور ترعى من فضله إلى